Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh berbahagia kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan keluarga, orang-orang yang dikasihi, beribadah, menghadap hadirat Tuhan. Meskipun berada di rumah masing-masing, terbatas mungkin tidak bertemu satu dengan yang lainnya, tetapi hadirat Tuhan tidaklah terbatas. Kuasa Tuhan tidaklah terbatas. Mari kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk kita datang ke hadirat Tuhan saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta hadirat Tuhan turun ke setiap hati kita, setiap hati yang rindu akan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk kasih setiamu, kemurahanmu, kebaikanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sudah sangat baik melimpahi kami dengan segala Tuhan yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Bapa, kami rindu Tuhan di tengah kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk berkumpul bersama-sama. Kami rindu Tuhan memuji nama-Mu. Kami rindu berseru. Kami rindu Tuhan menyuarakan kerinduan kami Tuhan akan Engkau, akan hadirat-Mu, jamahan kuasa-Mu Tuhan, firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kesempatan yang masih Engkau berikan ini. Lewat streaming ini Tuhan, kami masih Tuhan berkesempatan untuk ya Bapa bertemu dengan Engkau, bertemu Tuhan dengan hadirat-Mu, bertemu dengan firman-Mu, Roh Kudus-Mu, kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bila kami boleh mulai ibadah ini hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyaknya Kau berbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku
kami katakan ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkaulah gunung batu, kota benteng, tanduk keselamatan kami, sumber pengharapan kami. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, oh Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sekali lagi buat kasih setiamu, Yesus. Ku Haleluya. Haleluya. Di saat-saat seperti ini kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu kuasa dari Tuhan. Meskipun orang lain, mungkin sekitar kita jatuh, mungkin sekitar kita mungkin memiliki hambatan-hambatan ekonomi apapun itu, tetap percaya bahwa meskipun 1000 rebah, 10.000 rebah, tapi kita tetap dalam lindungan Tuhan. Mari kita pujikan, Kaulah kuatku.
menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes you are, yes you are Lord. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah alasku, kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah alasku, kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku. Katakan, Gunung batu Engkau gunung batu keselamatan kami. kuat Amin. tanganku, Perlindunganku, Kaulah Allah sumber takkan pernah goyah, takkan goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhanlah kekuatan kita, gunung batu, kota benteng kita. Jangan pernah goyah, jangan pernah melihat masalah itu terlalu besar, jangan. Lihatlah Tuhan kita lebih besar dari semuanya itu. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Kutinggikan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentari kan bersinar, pasti ada Tuhan.
bicara kita, orang Kristen, pengikut Yesus. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. oh ya, Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, sekali lagi, masih ada apapun masalah, apapun masalah. jangan pernah menyerah. Apapun rintangan Tetap bertahan. bagaikan berlalu, mentari kan bersinar. Kenapa? Masih ada Tuhan, Masih ada Tuhan. Tinggikan namanya Yesus tinggikan, namanya besar tinggikan, namanya Yesus tinggikan, namanya besar. Bicara kami, bicara namanya besar tinggikan, namanya Yesus tinggikan, namanya besar. Bicara kami melewati badai. Ya, kami tidak mau khawatir, Tuhan. Oh, kami tidak mau hidup dalam ketakutan. Tapi justru dalam setiap masalah, kami mau melihat Engkau, memandang wajah-Mu, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar, tinggikan namanya Yesus dalam hatiku. Ku tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar, tinggikan. Nah, sekali lagi kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar, tinggikan namanya Yesus. Sekali lagi. Ku tinggikan namanya besar, namanya Yesus. Dalam hatiku, dalam hidupku, Kami hanya akan meninggikan nama, karena Engkau terlebih besar dari semuanya. Segala ketakutan kami, keadaan negeri ini, segala penyakit itu Tuhan, Engkau terlebih dari semuanya. Oh, kami mau meninggikan Engkau, muliakan nama-Mu. Angkat tangan kami, karena kami tidak mampu, Tuhan. Kami tidak mampu, ya Bapa. Hanya Engkau-lah kekuatan kami, kota benteng kami, anduk keselamatan kami, perisai kami. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh,
kita semua mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Tapi kita hanya perlu mengangkat tangan kita, berserah kepada Tuhan, menyerukan namanya, dan percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku, menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku, menyerahkan. Pun ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku, menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku, menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku, menyerah. Bila ku angkat tanganku, menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Sekali lagi, mukjizatnya akan. Bila ku angkat tanganku, bila ku angkat tanganku, menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku, menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku, menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Semua beban hidupku, haleluya. Ku tahu pasti Dia buka, ku tahu pasti Dia buka jalan. Amin, haleluya. Saya undang sidang jemaat yang dimanapun, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa, menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Itulah pengakuan kami Tuhan. Engkau pasti akan menolong, Engkau pasti akan membuka jalan atas segala apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini Tuhan. Untuk itu mari Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami boleh mengangkat tangan Tuhan, menyerahkan kehidupan ini lewat taat dengar-dengaran. Maka Engkau juga akan turun tangan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah banyak memuji Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Engkau juga akan tolong kami Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu yang kami butuhkan di hari-hari ini. Urapi kami Tuhan, urapi sidang-Mu dimanapun berada. Urapi kami hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Untuk itu pagi hari kami menyerahkan kebenaran ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa apapun yang masih mau mengganggu kami di dalam mendengarkan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa yang mengganggu kami dalam bentuk apapun, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kami membuka hati menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya sapa, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tentunya saudara dimanapun berada, saudara diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga bisa tetap mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, justru di tengah-tengah keadaan yang ada saat ini, firman Tuhan terus menolong kita untuk memberikan kekuatan kita, bukan saja menghadapi masa-masa sulit saat ini dengan adanya malapetaka yang seluruh dunia, yaitu adanya virus. Nah, untuk itu firman Tuhan memberi kekuatan bukan saja untuk menghadapi masa-masa ini, tetapi justru Tuhan memberitahukan kepada kita, yaitu untuk kita menghadapi yang lebih jauh lagi. Sehingga saatnya nanti Tuhan datang kali kedua, maka kita sudah akan bersama dengan Dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi inilah Tuhan memberikan kemurahan kepada kita untuk kita bisa mempersiapkan kehidupan kita untuk lepas dari dunia ini saatnya nanti. Mari kita akan kembali untuk mempelajari, yaitu lewat Injil Matius pasal 26, Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai ayat yang ke-19, di mana ayat 17 sampai 25 itu persiapan tentang perjamuan Paskah. Dulu kita sudah mempelajari, dulu secara jasmani disiapkan tempatnya, rotinya dan sebagainya. Sekarang dalam wujud yang rohani. Jadi kalau kita bisa bicara persiapan perjamuan Paskah, itu bukan untuk yang lalu, tapi untuk kita sekarang. Justru sudah beberapa kali kita mendengarkan akan firman Tuhan tentang persiapan perjamuan Paskah ini. Nah, sekarang buat kita sudah diterangkan perjamuan Paskah artinya adanya pertobatan, ada lahir baru. Berarti kelepasan dari dosa. Kalau dulu bangsa Israel lepas dari perhambaan di tanah Mesir, buat kita lepas dari dosa. Kalau kita mengalami kelepasan dosa sampai lepas nanti dari semua dosa, maka kita sudah terlepas dari dunia ini. Nanti kita akan sampai bersama dengan Paskah terakhir, lepas dari dunia ini. Jadi perjamuan Paskah nanti akan memuncak masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Benar-benar kita lepas dari dunia ini. Ini sudah diterangkan pada kesempatan yang lalu. Tapi
pagi hari ini kita akan kembali melihat di dalam Matius 26 ayat 18 dan 19. Matius 26, 18, 19. Ya, saya akan membacakan, sedang jemaat yang di rumah juga mempersiapkan, yaitu Alkitabnya dibuka supaya bisa mengontrol akan kebenaran firman Tuhan. Matius 26 ayat 18 dan 19. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah luar, aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Ayat 19, lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Kepada si Anu, siapa itu si Anu? Ya, si Anu itu artinya siapa saja. Ya. Jadi tentang persiapan Paskah ini, kepada siapa saja, artinya siapa saja itu diberi kesempatan untuk mengalami perjamuan Paskah. Artinya siapa saja diberi kesempatan untuk bertobat, untuk lahir baru, sampai nanti terangkat masuk dalam perjamuan kawin anak domba kalau mau. Ini di dalam keadaan sekarang di tengah-tengah kehidupan seluruh dunia ini, ya, waktuku hampir tiba. Itu waktu kapan diucapkan oleh Yesus menjelang ya kematian di atas kayu salib ini. Di sini perjamuan Paskah itu dikaitkan dengan waktu tadi, ya. Pesan guru, waktuku hampir tiba. Belum tiba saat itu. Saat Yesus memerintahkan untuk persiapan Paskah kepada muridnya, belum tiba waktunya. Waktuku belum tiba. Jadi buat kita sekarang ini, untuk nanti kita lepas dari dunia ini, bersama dia dalam perjamuan kawin anak domba Allah, sampai masuk ke Yerusalem baru, waktuku hampir tiba. Berarti belum tiba. Saat itu Yesus mengatakan, menunjuk pada waktu kematian Yesus sebagai anak domba Paskah. Ya. Belum tiba, berarti segera tiba. Ya. Waktuku hampir tiba, sudah dekat. Saat itu. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu bukan saja mati di atas kayu salib, dikubur, tapi dia itu bangkit. Dan setelah bangkit dia naik ke surga. Dan setelah bangkit dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yang setelah itu naik ke surga, yang nanti bulan depan kita juga akan memperingati kenaikan. Tetapi bukan sekedar memperingati, tapi kita ambil maknanya secara rohani bagi kehidupan kita ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita sudah tahu, kita sudah yakin bahwa dia mati, dia bangkit, dia menampakkan diri. Ya, buktinya dia bangkit, dia menampakkan diri ya, kepada murid-muridnya, kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi Yesus dikubur ya, bukan membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati sebagai manusia saat itu. Dia menampakkan diri, bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Nah, saudara dikasih Tuhan, buat kita sekarang, apa yang dikatakan Yesus tadi, waktuku hampir tiba. Ya. Kalau kita tahu, kita sudah berapa kali memperingati kenaikan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama dan selanjutnya itu. Nah, waktu Yesus mau naik ke surga, ya, mereka pada melihat. Dan di sini dikatakan ya, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9,
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat waktu dia naik ke surga. Jadi kalau Yesus naik ke surga, kita harus ingat bahwa dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk membawa kita masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Dan kedatangan Tuhan kali kedua itu nanti juga dikaitkan dengan waktu. Waktunya belum tiba, sekarang waktunya belum tiba. Hampir tiba, perhatikan kata-kata ini. Hampir tiba. Nah, sekarang kita menghadapi banyak hal di tengah-tengah kehidupan dunia. Ingat kita harus benar-benar mempergunakan waktu, mempergunakan kesempatan untuk mempersiapkan kita masuk dalam Paskah terakhir. Bertobat, lahir baru, dan selanjutnya. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan kali kedua juga dikaitkan dengan waktu. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 22, ya, pasal terakhir dalam Alkitab, Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang di rumah, apa jawabnya? Kalau Yesus mengatakan, aku datang segera, berarti belum datang, hampir datang. Aku datang segera. Apa jawabnya sidang jemaat? Kalau di ibadah sini semua teriak. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi kita melihat Yesus mengatakan, aku datang segera. Ini kesiapan Yesus untuk segera datang kembali dalam kemuliaan sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga. Itu kesiapan Yesus mengatakan, aku datang segera. Tapi amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini kesiapan kita, kesiapan sidang jemaat sebagai mempelai wanita yang sempurna untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ini yang harus kita persiapkan di hari-hari ini. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita harus mengurusi masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini. Kita harus hati-hati, kita harus waspada, ya. Jangan sembrono. Ya, tapi di sisi lain kita mempersiapkan untuk kita bisa menyambut kedatangan Yesus kali kedua. Sehingga kita nanti bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi supaya nanti terjadi nikah yang rohani. Di mana Yesus sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanita harus sama-sama siap. Ya, harus sama-sama siap. Jangan mempelai prianya sudah siap, mempelai wanitanya belum siap. Ya. Tapi sama-sama harus siap. Ya. Dan perhatikan di dalam ayat terakhir dari pasal ini, ayat terakhir dalam Alkitab dituliskan Wahyu 22 ayat 21. Wahyu 22 ayat 21. Ya, ini hal yang luar biasa bagi kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi persiapan sidang jemaat untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali, yaitu hidup dalam kasih karunia Tuhan.
atau anugerah Tuhan. Ya, jangan sia-siakan kemurahan Tuhan di hari-hari ini. Ya, jangan sia-siakan, saudara dikasih Tuhan. Ya, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan. Itu ayat yang terakhir dalam Alkitab. Kasih karunia, hidup dalam kasih karunia kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu sekalian. Siapa kamu itu? Yaitu yang mau menyiapkan. Ya, mau siap. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Mari kita akan melihat tentang pengertian hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, jadi saudara, gimana sih hidup dalam kasih karunia Tuhan? Ya, pengertiannya, hidup dalam kasih karunia Tuhan yang pertama yaitu hidup dalam jalan salib. Hidup dalam jalan salib. Ya. Mari kita bersama buka Alkitab, kita baca 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24. 1 Petrus 2 19 sampai 24. 1 Petrus 2 19 sampai 24. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi sadar akan kehendak Tuhan. Sadar akan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Tetapi menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, ya sudah lumrah pasti. Seperti satu orang yang disalib bersama Yesus, ya, yang ngejek Yesus, ya tetap hidup dalam dosa ini. Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Jadi kalau kita bisa bertobat, kita bisa lagi. Itu kasih karunia Tuhan. Ya. Untuk bertobat, daging menderita. Ya. Untuk lahir baru hidup kebenaran. Ya. Itu merupakan kasih karunia. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dia sudah mati di atas kayu, sebelumnya dia sudah menderita seperti itu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan yang ada pada dia. Ya. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak berbuat dosa. Ya. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya. Ayat 23. Kalau ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada dia. Nah, tadi menyerahkan, angkat tangan ini. Ya. Kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jadi yang pertama tadi adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan, yaitu hidup dalam jalan salib. Artinya jalan salib itu berarti jalan kematian dan kebangkitan seperti Yesus. Jalan kematian, Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Untuk dosa-dosa umat manusia. Siapa saja yang mau menerima itu. Ya. Jalan kematian berarti kita harus mati terhadap dosa. Mematikan dosa. Kalau hidup dalam dosa berarti
di luar kasih karunia Tuhan. Ya. Tapi kalau kita bisa mati terhadap, artinya kita bisa bertobat dari dosa-dosa yang lama. Ya. Itu kasih karunia Tuhan. Nah, prosesnya gimana? Mati terhadap dosa. Ya, mau berdamai, mau mengaku. Kalau ada dosa mengaku kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadi mengaku ya, dan mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain yang sudah diakui kepada kita. Itu proses mati terhadap dosa. Berdamai kepada Tuhan, mengaku kepada sama, jalan salib, dan juga mengampuni, melupakan kesalahan orang lain. Itu jalan kematian, ya, dan jalan kebangkitan, ya, berarti hidup dalam kebenaran. Sudah bertobat lahir baru, hidup dalam kebenaran. Kalau sudah mati terhadap dosa, barulah kita bisa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran tadi. Ya, tadi ayat 22 dan 23 itu hidup dalam kebenaran. Artinya tidak berbuat dosa lagi sekalipun ada kesempatan. Ya, ada kesempatan tetap ya, bertahan tidak berbuat dosa lagi. Ada keuntungan, wah mungkin ada keuntungan ya, untuk ini dan itu. Ya, tetapi dengan cara yang tidak halal mendapat keuntungan. Ya, tetap tidak berbuat dosa lagi. Itu jalan kebangkitan. Ada paksaan, dipaksa dan lain-lain. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, juga tadi ayat 23. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu jalan kebangkitan yang sudah mengalami pembaharuan. Ya. Jadi ini saudara dikasih Tuhan hidup dalam jalan salib. Ya, kita sudah baca tadi. Ya, jalan kematian, kebangkitan. Dan mau tergembala pada firman pengajaran yang benar. Tergembala. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Domba yang liar. Enggak tergembala. Tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kalau kita sudah bertobat lahir baru, hidup dalam kebenaran, mematikan dosa, ada kuasa kebangkitan, hidup dalam kebenaran, ya, kita harus tergembala pada firman pengajaran yang benar. Karena apa? Dalam Amsal 12 itu dituliskan orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Jadi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, ada kuasa kebangkitan, kita akan mendapati tempat pengembalanya. Artinya buat kita sekarang lewat tabernakel begitu sangat jelas. Orang percaya bertobat, lahir baru, memberi diri baptis, lahir baru, hidup dalam kebenaran. Tempatnya ada dalam ruang suci. Dalam pengembalaan 3 macam ibadah pokok. Ya, berada dalam ruang suci. Kalau bangsa kafir kita bangsa kafir. Kalau bangsa kafir bisa tergembala
pada penggembalaan yang baik dan benar, itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, kita lanjut, sudah dibaptis, lanjut. Ya, untuk bisa tergembala. Itulah merupakan kasih karunia. Jadi kalau kita sekarang ya, yang sudah bisa tekun dalam 3 macam ibadah, itu kasih karunia dari Tuhan. Untuk itu mari ya, yang belum tekun hari-hari ini pergunakan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan tadi menyertai kamu. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya, sebab di dalam penggembalaan, dalam ruang suci, kita mengalami perlindungan. Ya, seperti ruang suci yang memiliki 4 tudung. Ya, tudung yang berlapis 4. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita tekun dalam 3 macam, itu kasih karunia Tuhan. Kalau ada perlindungan Tuhan, pasti kita tidak akan mudah jatuh di dalam dosa. Tidak mudah untuk disesatkan oleh ajaran sesat karena dilindungi oleh Tuhan. Tergembala, mana gembala agung nyatakan. Saudara dikasih Tuhan, juga bukan saya tidak jatuh dalam dosa, tidak disesatkan oleh ajaran sesat, tapi kita tidak kembali lagi pada sifatnya bangsa kafir. Apa itu? Anjing dan babi. Ya, itu kembali. Anjing kembali kepada muntahnya, ya. Babi ya, sudah dibalik, kembali ke kubangan itu. Jadi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, lewat kita tekun dalam keadaan penggembalaan, maka tangan Tuhan akan melindungi ini. Ya, sehingga kita tidak mudah jatuh, bahkan tidak bisa jatuh dalam dosa. Kita tidak disesatkan oleh ajaran sesat, kita tidak kembali pada sifat bangsa kafir. Seperti anjing dan babi. Sehingga kita tidak kehilangan keselamatan. Kalau sudah bertobat, sudah benar, tapi kembali lagi hidup dalam dosa, berarti keselamatan itu hilang. Ini perhatikan, keselamatan itu akan hilang. Jadi penggembalaan adalah tempat untuk memantapkan kebenaran dan keselamatan. Jadi kalau kita sudah benarkan, kita lanjut masuk dalam penggembalaan untuk memantapkan kebenaran kita. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa dan sebagainya. Dan juga memantapkan keselamatan kita. Lebih mantap lagi. Ya. Untuk itu ya saudara dikasih Tuhan. Tadi ada di dalam ayat katakan kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi dalam penggembalaan tubuh, jiwa dan roh kita dipelihara secara langsung oleh gembala agung. Ya. Lewat 3 macam ibadah pokok. Lewat gembala agung. Ya, kemana? Lewat kasihnya, ya, lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya. 3 pribadi ini yang menjadi satu. Tubuh, jiwa, roh kita terpelihara secara langsung oleh gembala lewat firman pengajaran yang benar. Jadi hidup dalam kasih karunia Tuhan yang pertama hidup dalam jalan salib. Yang kedua harus hidup di dalam Roh Kudus. Nah, ya, hidup dalam Roh Kudus.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa yang lalu, Raja Daud mengatakan, masa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, ya, untuk itu sekarang, ya, bukan saja hidup dalam tangan Tuhan, tapi kita juga harus berjalan dengan Tuhan. Kalau hidup, ya, hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan, ya kita harus mau berjalan dengan Tuhan. Ya. Jadi tadi saudara dikasih Tuhan, ya, untuk berjalan dalam tangan Tuhan, hidup harus dalam Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan di akhir zaman ini, zaman yang sulit ini, kita harus berada dalam tangan Tuhan. Tetapi kita juga harus berjalan dengan Tuhan. Harus berjalan dengan Tuhan. Ya, di saat-saat ini. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kekuatan kita masing-masing. Ya, kekuatan kita masing-masing itu berbeda. Terbatas kekuatan kita manusia daging ini. Tetapi Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita semua. Ya. Yohanes 14 ayat 16. Ya, dia akan kirimkan roh penolong. Jadi kalau saat ini, ya, pekerjaan Tuhan, ya, setelah dia naik ke surga dulu, ya langsung, ya secara langsung setelah dia ada di dalam dunia ini, ya. Tapi dia sudah naik ke surga, ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu punya peran yang penting. Nah, untuk itu saudara dikasih Tuhan, buat kita sekarang ini pekerjaan Tuhan, pelayan kita, ya. Kalau tidak ada roh penolong, tidak ada Roh Kudus, maka pekerjaan Tuhan ini, ya, setelah Yesus naik ke surga itu bisa berhenti. Ya. Coba kita akan membaca, ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, ya, ayat ini sudah sering dibaca, ayat yang ke-16. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya. Di mana Yesus menjanjikan penghibur, perikopnya. Ya, ayat 15 dulu, ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tak dengar-dengaran. 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi siapapun kita, ya, untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan, ibadah pelan itu mutlak, saudara dikasih Tuhan, yaitu perlu roh penolong, yaitu Roh Kudus. Ya. Di saat menghadapi apapun sekarang ini, apalagi nggak bisa dalam ibadah seperti biasa di rumah Tuhan. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh dikatakan tadi, ya, menurut segala perintahku, maka akan ada Roh Kudus. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi saat itu peran dari Roh Kudus terhadap murid-muridnya itu begitu besar. Setelah Yesus naik ke surga, ya, murid-muridnya mau ngapain? Tidak ada gurunya. Tapi begitu ada Roh Kudus yang dijanjikan, maka murid-muridnya itu bisa bekerja
Salah satunya contohnya adalah Petrus. Mas Petrus sudah menyangkal Yesus. Ya, sebanyak 3 kali. Ya. Tetapi begitu Yesus naik ke surga dan perintahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya termasuk Petrus. Maka Petrus berani, ada keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di hadapan orang-orang terhadap prajurit, hai, Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Tidak takut lagi. Ya. Sehingga terciptalah gereja hujan awal, gereja mula-mula. Sampai nanti akhir kita tetap membutuhkan yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita ini. Ya. Jadi kalau kita hidup kudus dan tadi mau taat dengar-dengaran dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus juga akan dapat bekerja di dalam hidup kita. Seperti murid-muridnya, hasilnya luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan. Roh Kudus itu kalau ada pada kita seperti tadi murid-muridnya sudah penuhkan Roh Kudus. Yang tadinya tidak mampu seperti Petrus tidak mampu. Ada Roh Kudus. Ya. Roh Kudus bisa diharapkan memberi kemampuan kita. Sehingga tadinya Petrus contohnya yang menghadapi 1-2 orang aja udah begitu. Nyangkal. Tapi begitu. Ya, Petrus saat itu udah ada kemampuan karena daging. Itu lemah. Takut. Diancam takut. Tapi ada Roh Kudus. Ada kemampuan kita. Ya, kemampuan seperti ditingkatkan terus. Ya, sehingga dia berani menyampaikan kebenaran firman. Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebab itu orang yang dipimpin Roh berjalan dengan Tuhan. Tadi Daud mengatakan hidup di tangan Tuhan. Tapi berjalan dengan Tuhan. Yaitu kalau kita hidup kudus taat negara diberi kemampuan untuk dipimpin Roh berarti berjalan dengan Tuhan. Sehingga kalau dipimpin Roh berjalan dengan Tuhan kita tidak perlu takut berlebih-lebihan. Menghadapi ini saya katakan berulang jangan sembrono. Ya, apa yang sudah ditetapkan dihimbau ya mari kita ikuti. Karena pemerintah itu wakil dari Tuhan mendapat hikmat. Ya, kita jangan sembrono. Tetapi di sisi lain kita juga jangan takut berlebih-lebihan. Ya, sampai stres. Ya. Cukup takut ya. Kalau gak punya takut ya sembrono akhirnya. Ya. Tapi cukup takut yang wajar. Ya sekedar untuk menjaga kesehatan. Ya, jangan sembrono. Ya, atau kehidupannya secukupnya, sepatutnya saja. Jangan sampai stres. Jangan sampai stres. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Dan juga Roh Kudus selain memberi kemampuan kepada kita. Tapi Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita. Hikmat yang tidak terbatas. Akan diberikan kepada kita. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Sehingga kita bisa menghadapi apapun. Baik secara jasmani dan secara rohani. 1 Korintus 20 ya 1 Korintus 20 1 Korintus 1 ayat 24 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, termasuk bangsa kafir, Kristus adalah
kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itu yang diurapi. Ya, katakan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi kalau ya, ada Roh Kudus dalam hidupnya, diberi kemampuan, diberi hikmat, dan diberi kuasa. Kuasa yang tidak terbatas. Itu juga akan diberikan kepada kita untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi problem apapun juga. Itu semua dijanjikan oleh Tuhan. Ya, itu semua dijanjikan oleh Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-31 ya. Roma 8:31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi bukan sekedar pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Menghadapi masalah, menghadapi, kalau saya pikir ya virus ini ya, kalau dilihat kayak orang perang. Semua sekarang yang dari Jakarta mau ke kampung ditutup. Ya, harus ada surat izin dan lain sebagainya. Ya, itu saya masih ingat. Masih ingat tahu waktu umur saya 5 atau 6 6 atau 7 tahun. Papi saya waktu itu ada ya di daerah saya di Gunung Slamet itu perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah itu ada yang namanya DITII. Ya. Jadi kalau mau pergi ke Jakarta dan sebagainya rawan. Kereta api aja depan lokomotifnya dan belakangnya itu ada kayak panser itu. Ada senjata-senjata berat untuk melawan DITII yang sewaktu-waktu bisa muncul untuk menghadang. Harus ada surat izin ya, dan lain sebagainya. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Tetapi kita diberikan bukan penang, bukan sekedar menang, lebih dari pemenang. Nah, tapi saudara dikasih Tuhan, ya untuk itu mari hari-hari ini kita mau membawa kehidupan kita ya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya, yang saudara yang kasih Tuhan, ya. Yaitu kalau hidup dalam pimpinan roh dan hikmat kuasanya, caranya kita selalu di pihak Tuhan. Kita betul-betul harus ada di pihak Tuhan. Menurut penilaian Tuhan. Coba sidang jemaat ada di pihak Tuhan. Itu menurut kita. Tapi ada di pihak Tuhan. Itu bukan penilaian kita, bukan penilaian manusia. OCA itu di pihak Tuhan. Tapi penilaian dari Allah. Kalau kita ingat tentang Saul berpikir, Saul berpikir Allah itu di pihaknya dan menyertai dia. Itu pemikirannya Saul, pemikiran manusia. Itu salah. Sebab Saul masih hidup dalam dosa yang begitu jahat. Sampai berusaha untuk belasan kali mau membunuh Daud yang tidak bersalah. Karena iri hati. Jadi harus menurut penilaian Allah. Apakah di pihak Allah? Berarti tidak di pihak iblis, roh-roh setan. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu hari-hari ini kita mau juga berjalan dengan Tuhan. Berarti kita selalu di pihak Tuhan dan mau taat
kepada pimpinan Roh Kudus. Itu hidup dalam Roh Kudus. Nah, kalau kita kembali, saudara dikasih dan Roh Kudus hanya untuk orang Israel saja. Kita membaca. Dalam Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 ayat 44-45. Kisah Rasul 10, 44-45. Hidup di dalam Roh Kudus. Tadi berjalan dalam salib, kemudian hidup dalam Roh Kudus untuk mendapat kasih karunia. Kisah Rasul 10, 44-45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, yang mendengarkan firman Tuhan. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Kalau di dalam terjemahan Indonesia, terjemahan lama, ke atas bangsa-bangsa lain itu tuliskan atas orang kafir juga dicurahkan anugerah Roh Kudus itu. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu hanya untuk orang Israel. Hidup di dalam Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam urapan Roh Kudus sampai meluap-luap Roh Kudus. Jadi kalau bangsa kafir kita mendapat kasih karunia kepenuhan Roh Kudus sampai meluap-luap dalam Roh Kudus. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi terjalan salib kasih karunia Tuhan, bertobat hidup benar, masuk dalam pengembalaan, kemudian hidup dalam Roh Kudus ini. Sebab tanpa Roh Kudus, bangsa kafir itu akan tampil sekali lagi seperti binatang buas. Ya, itu sama dengan anjing dan babi yang dikuasai oleh jahat, dikuasai oleh roh najis yang akan dibawa mengarah kepada pembangunan tubuh Babel. Dan tanpa Roh Kudus bangsa kafir itu tampil seperti yatim piatu. Artinya tanpa Roh Kudus ya kita lemah karena daging itu lemah. Tanpa Roh Kudus seperti yatim piatu selain lemah tidak punya kekuatan untuk menghadapi pergumulan hidup di tengah-tengah badai dunia ini. Saat ini kita sedang menghadapi badai dunia ini. Tapi kita bukan hanya sekedar, oh aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, juru selamat, satu-satunya juru selamat. Ya. Siap persiapan Paskah. Bertobat, hidup benar. Ya. Kemudian masuk dalam penggembalaan. Tekun, tubuh, jiwa, roh. Ada dalam perlindungan Tuhan. Ya. Sehingga ya, kalau kita bangsa kafir tidak lagi tampil menjadi binatang buas. Tidak tampil seperti yatim piatu yang lemah menghadapi masalah lemah. Tidak punya kekuatan. Di saat-saat ini banyak pergumulan. Siapapun sedang menghadapi pergumulan ini. Seperti hidup di tengah-tengah badai. Ya. Di tengah-tengah badai. Kalau ada angin kencang, ada badai. Mana kekuatan kita ini? Enggak usah badai yang kencang. Ada angin kencang, ada kalau kita jalan kadang-kadang. Ya. Apalagi badai yang tidak ada kekuatan. Badai sedang melanda. Tapi kita harus punya kekuatan. Kita harus mau ya, tampil sebagai bangsa kafir yang ada Roh Kudus. Hidup ya,
dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup ya, taat dengar-dengaran. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita melihat ya tadi di dalam Kisah Rasul 19 ya, di mana ya Rasul Paulus ya pergi ya, waktu Apolos di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah sampai ke pedalaman dan tiba di Efesus. Di sana didapati murid-muridnya dan bertanya kepada murid-muridnya yang ada di Efesus itu. Ya. Ditanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ya. Akan tapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Apa sih itu Roh Kudus itu? Mereka. Lebih baik kita baca ya supaya jelas. Kita baca ya. Dengan cepat Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Mari, Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Buka Alkitab. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Efesus itu jemaat bangsa kafir. Di situ didapatnya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepadanya yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Yang akan membaptis dengan Roh. Ketika mereka mendengar itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini kepada jemaat Efesus, jemaat bangsa kafir. Coba kalau kita kembali merenungkan dan melihat lewat pola tabernakel, percaya, bertobat, lahir baru, dibaptis, dan nanti akan dipenuhkan Roh Kudus. Inilah jalan bagi kita bangsa kafir untuk bisa menerima curahan Roh Kudus. Percaya, bertobat, baptisan air. Dan saudara yang dikasihi Tuhan. Ada masalah yang besar di saat zamannya Nuh. Kaitannya dengan baptisan. Ya. Kita akan baca aja. Ya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Ya. 1 Petrus 3 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bakteranya. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dituliskan di mana hanya sedikit. Artinya hanya sedikit yang mau masuk dalam bahtera Nuh itu. Buat kita harus hati-hati. Ya. Hidup baru tadi. Hidup yang baru.
itu sama dengan hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik bagaimana? Apa membagi-bagi ini hati orang itu baik. Hatinya nurani yang baik adalah hati yang taat dengar kepada firman yang benar. Dan hatinya damai sejahtera. Hati taat dan damai. Hati taat dan damai itu landasan yang kuat untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi untuk terima pencurahan sampai dipenuhkan hati taat dan damai. Itu landasan yang kuat. Jadi untuk kita butuh sekarang hari-hari ini ya, itu ya, Roh Kudus dalam kehidupan kita ya, untuk memberi kekuatan kita, untuk memberikan menghadapi badai apapun yang terjadi. Ya, jadi kalau menerima pencurahan Roh Kudus, maka kita bisa dipimpin, kita diurapi Roh Kudus sampai meluap-luap dalam Roh Kudus. Kalau hati kita cenderung hanya ke perkara jasmani, berarti hidup kita tidak ada Roh Kudus. Hanya ada roh daging dan yang ada hanya air bah. Mereka Nuh, kenapa mereka sedikit, hanya 8 orang. Mereka Nuh dan keluarga taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sehingga dia diselamatkan dari air bah. Tetapi ya, kalau tidak ada. Ya, mereka orang-orang yang lain tidak taat malah mentertawakan ini. Karena mereka memandang perkara-perkara yang jasmani. Tidak ada Roh Kudus. Ada roh daging yang hanya menghadapi air bah. Tetapi kalau Roh Kudus, air bah akan tertahan. Tidak akan terhukum tenggelam dalam air bah. Contohnya adalah Nuh. Buat kita sekarang mas, mari. Bahtera Nuh. Itu bicara tentang bahtera mempelai. Karena yang ada pasangan-pasangan semua. Binatang ada pasangan-pasangan semua. Ada tiga tingkat. Ya, bawah, tengah, atas. Menunjuk kepada tabernakel. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh tergebal, ada Roh Kudus, air bah akan tertahan. Salah satu tanda kepenuhan roh itu berbahasa roh. Tetapi bukan diajarkan oleh manusia. Ya, tetapi seperti yang diajarkan oleh Roh Kudus. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau berbahasa roh yang bukan dari Roh Kudus, ya, maka rohani itu akan kering. Rohaninya akan kering. Jadi kalau kepenuhan Roh Kudus itu berbahasa itu bukan satu-satunya tanda. Berbahasa setelah penuhkan Roh Kudus, berbahasa roh itu salah satu tanda pertama, yaitu berbahasa roh, tapi seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Tapi bukti yang lain, kalau dipenuhkan Roh Kudus, taat dengaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan nanti akan mencapai kepada kesempurnaan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, ya, kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan mencurahkan kasih Allah. Sehingga kita bisa menjadi kuat dan teguh. Roma pasal 5 ayat 5. Ini kegunaan Roh Kudus yang pertama. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau sampai kita dipenuhkan, itu kasih karunia Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya, jadi kegunaan pertama, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah. Sehingga kita bisa menjadi kuat dan teguh hati menghadapi apapun juga. Sehingga kalau kuat dan teguh hati, kita tidak putus asa. Di dalam menghadapi apapun sekarang kita tidak putus asa. Kita tidak kecewa menghadapi apapun juga. Tapi kita justru tetap setia. Ya, kita bisa tetap setia, bahkan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Kalau ada Roh Kudus, saudara dikasih Tuhan, saat ini juga kita ada kekuatan. Kita tidak kecewa, nggak bisa nang gereja kok gini-gini. Dan lain sebagainya, harus di rumah menghadapi banyak hal ini dan itu, lain sebagainya. Kita tidak putus asa. Ya. Sekalipun dengan online, ya, di rumah masing-masing. Ya, tetap kita setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayan. Loh, aku melayani apa? Ya, aku melayani apa? Di rumah kok. Saudara, siapapun saudara yang masih ya di rumah, ikuti ibadah dengan setia. Dengan sungguh-sungguh dan ada semangat, berkobar-kobar. Jangan aku di rumah. Tetap semangat. Jangan ya itu kemudian loyo, tapi tetap dalam ibadah. Pelayanan apa? Pelayanan yang saudara bisa lakukan. Bahkan sepanjang hari di rumah saudara bisa lakukan pelayanan. Berdoa. Doakan masing-masing keluarga, masing-masing jemaat, masing-masing warga kota, kabupaten, sampai nanti kita tetap bisa berdoa supaya wabah ini Tuhan akan bisa meredakan pada waktunya Tuhan. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Semua diizinkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan Ayub? Ya, itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, tetapi yang mau tetap kuat. Ya. Jadi kuat dan teguh hati, tidak putus asa. Ya, tetapi tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Taat dengar-dengaran apapun resikonya. Dan kalau kuat dan teguh hati berarti tidak lagi mau berbuat dosa. Tapi tetap hidup dalam kebenaran apapun resikonya. Mau hidup dalam kebenaran kadang-kadang diejek. Mau hidup dalam kebenaran kadang-kadang ya tidak disenangi, diasingkan itu. Ini seperti itu. Pergaulan-pergaulan kemarin. Kemarin bicara pergaulan-pergaulan. Harus dijaga. Bukan tidak boleh bergaul. Boleh bergaul tapi ada batasnya. Batasnya apa? Pagar halaman. Pagar kebenaran. Kalau sudah lewat diajak yang tidak benar, no way, stop. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi kehidupan semacam ini akan dipakai Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Seperti Yosua yang dipakai untuk membawa Israel masuk dalam Kanaan. Kuatkanlah hatimu. Ya. Dan satu Tawarikh kita baca. Satu Tawarikh kita baca saja. Supaya sidang jemaat bisa bagus. Satu Tawarikh 19 ayat 13. Satu Tawarikh 19:13. Kuatkanlah hatimu. Dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita. Kalau kita sudah kuat hatinya. Kita berdoa. Ya. Untuk bisa menguatkan hati untuk bangsa kita. Untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Sejahtera kota, sejahtera kita. Kota aman, kita aman. Itu ya,
Doakan saudara dikasih Tuhan. Ya. Dengan kuat dan teguh hati dipakai nanti. Dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Dan Tuhan akan jadikan semua baik dan indah pada waktunya. Amin. Ya. Untuk itu saudara dikasih Tuhan. Ya. Kuat dan teguh hati nanti. Kita dipakai oleh Tuhan. Dan kemudian kegunaan Roh Kudus selain mencurahkan kasih Allah. Ya, yang kedua, Sakaria 4, 6-7a. Ya, kalau ada Roh Kudus. Sakaria 4 ayat 6-7a. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Ku ini K-nya besar. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Inilah kegunaan kedua. Kalau Roh Kudus itu akan meratakan gunung-gunung yang di depan. Gunung-gunung pencobaan. Berarti segala masalah kita diselesaikan. Sampai masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Kemudian ya, kegunaan. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kegunaan yang ketiga. Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Ya, perhatikan Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kegunaan ketiga, Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, di dalam Wahyu 22 ayat yang pertama. Wahyu 22 ayat yang pertama. Ya. Wahyu 22 ayat pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Jadi pembaharuan dikatakan akan terjadi, ya, memperhidup kita, ya, yaitu pembaharuan dimulai dari jernih bagaikan kristal. Jernih bagaikan kristal berarti transparan, jujur, ya, jujur dalam pengajaran khususnya. Kalau jujur, air itu akan mengalir. Ya, berarti kita sudah berada di suasana takhta surga. Ya. Dan dari takhta itu keluar tadi mujizat-mujizat. Sampai nanti waktu Yesus datang kembali, kita sudah diubahkan sama mulia dengan Dia. Dan kita akan terangkat bersama Dia. Pada perjamuan kawin anak domba Allah, awan-awan penuh, sampai kita terangkat. Sampai kota Yerusalem yang baru. Inilah, mari pada pagi hari ini kita akan berdoa bergumul. Seperti firman Tuhan tadi sampaikan. Untuk kita sungguh-sungguh dipenuhkan dengan kita membutuhkan kuasa urapan Roh Kudus. Ya, kita daging ini lemah. Menghadapi masalah, menghadapi angin badai saja udah stres. Dan lain sebagainya. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita tadi, ada kekuatan, ada keteguhan hati kita menghadapi apapun juga. Ya, tetapi sekali lagi, jangan sembrono, tapi takut, jangan berlebihan.
Ya, karena kita punya Tuhan. Amin. Ya, kita kalau hidup dalam kuasa urapan Roh Kudus, Tuhan akan tolong kita. Ada kekuatan yang luar biasa di hari ini sampai nanti kita bisa bersama dengan Dia, ya, untuk masuk dalam pasca terakhir, lepas dari dunia ini. Tuhan memberkati kita. Sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari kita ada kerinduan memujikan pujian ini. Supaya sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan sampaikan tadi. Bagaimana untuk bisa kuasa Roh Kudus dialirkan dalam kehidupan kita. Maka percaya Roh Kudus akan dialirkan kepada kita. Karena Dia sudah menjanjikan kepada kita. Kita bagaikan tanah kering yang selalu merindukan aliran air. Mari kita akan pujikan pujian ini. Hati kita, biar kita merindukan aliran yang keluar dari tahta. Ya, haleluya. Haus akan Engkau, ku rindu selalu. Haleluya. Ya hidupku, ya memulihkan jiwa. Hapuskan air mata, hapuskan air mataku. Oh, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat kita masing-masing. Ya Yesus, di hidupku. Buka hati kita pada pagi hari ini. Bagaikan tanah kering yang selalu merindukan air. Alirkanlah jiwaku, haus akan Ku rindu selalu. Mari Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Ya Yesus, alirkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah. Angkat tangan saudara kalau saudara merindukan aliran air kehidupan Roh Kudus. Rindukan supaya di tempat mana saudara berada saat ini, dalam kehidupan saudara Roh Kudus akan dialirkan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ya haleluya. Mari kuasa Roh Kudus alirkan bagi setiap kehidupan yang Engkau melihat satu persatu sedang dimanapun berada dengan kerinduannya. Alirkan Tuhan, kami membutuhkan kuasa aliran Roh Tuhan, memberi kekuatan kita. Haleluya Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, haleluya.
situasi apapun yang sedang terjadi. Yang ini lemah, tetapi kekuatan daripada Engkau. Ya, mengalirkan Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Terus lakukan yang berulang kali. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Membutuhkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Alirkan bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Alirkan semua yang merindukan Tuhan. Kau melihat masing-masing tanah hati ini yang kering, Kau alirkan Tuhan, supaya kami mendapat satu kekuatan. Haleluya. 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 Membutuhkan Tuhan. Haleluya. Menghadapi badai yang sedang menerpa ini Tuhan. Kami tidak punya kemampuan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Kau masih mau menolong kami lewat firman-Mu Tuhan. Di saat-saat menghadapi badai yang sedang menerpa di tengah-tengah kehidupan ini. Oh, dimanapun Bang, keadaan-keadaan yang semakin mencekam Tuhan, tapi kami punya Engkau. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kami Tuhan, sehingga kami tidak lagi ada ketakutan yang berlebihan, karena kami punya Engkau. Ada pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan, dan janji-janji firman-Mu di saat kami boleh mentaatinya Tuhan, Engkau Roh Kudus akan menolong kami, memberikan kekuatan dari segala apapun Tuhan yang sedang terjadi, memberikan keteguhan hati kami Tuhan, sehingga kami tidak putus asa, tidak kecewa dan lain sebagainya Tuhan. Untuk itu Bapa, biar ibadah-ibadah ini masih berjalan online Tuhan, di mana jemaat-Mu di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Tapi kami semua oleh karena kuasa urapan mengurapi setiap kami boleh setia berkobar-kobar di dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Bahkan mendengarkan firman-Mu sampai yakin mengerti Tuhan, sehingga terjadi satu keubahan dalam hidup kami. Ada kekuatan bagi kehidupan kami sampai saatnya Tuhan, keubahan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Sebab waktu-Mu hampir tiba Tuhan. Bahkan sebentar Kau akan mengatakan, aku akan segera datang Tuhan. Oh, mari Kau tolong Tuhan, sehingga hari-hari kami boleh mempersiapkan kehidupan ini Tuhan, untuk bisa menyambut kedatangan-Mu kali kedua. Dan kami boleh mengatakan, datanglah. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan bagi sidang jemaat yang mungkin sedang menghadapi masalah, problema, dan menghadapi keputusasaan, kecewaan. Tapi kami tahu pagi hari ini Kau sudah menolong Tuhan. Kekuatan baru ada mereka. Mereka boleh bangkit kembali Tuhan dengan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit dalam tubuh jasmani, Engkau juga mampu menolong di saat ini. Apapun bentuk sakit penyakit yang ada, tapi kami tahu bahwa kuasa-Mu mampu untuk menyembuhkan. Kuasa darah-Mu
mampu untuk menyembuhkan Tuhan setiap yang sedang mengalami sakit penyakit dalam sakit apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi sidang jemaat-Mu, beri kekuatan yang menghadapi keadaan-keadaan. Mungkin dalam pekerjaan-pekerjaan yang harus di stop Tuhan, sehingga penghasilan akan menurun. Tetapi kami tahu, kami percaya Engkau tetap akan memelihara pada kehidupan ini apapun caramu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih yang memiliki satu usaha juga sedang menurun Tuhan. Engkau akan memberi kekuatan kepada mereka. Kalau ada Roh Kudus memberikan hikmat Tuhan bagi mereka sehingga mereka bisa tetap terpelihara oleh Engkau Tuhan. Terima kasih sekalipun semua menurun, tapi pemeliharaan daripada Engkau sampai nanti Engkau datang kali kedua, kami tetap kuat dan teguh Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga bagi sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini Tuhan sungguh-sungguh membutuhkan kuasa pertolongan-Mu. Mari kami satu dalam doa, karena kami tahu Engkau mampu menolong mereka. Biar mereka boleh menyadari bahwa seperti firman-Mu, untuk mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan, maka pertolongan-Mu nyata. Karena kami tahu Engkau sebagai Gembala Agung yang bertanggung jawab atas kehidupan domba-domba yang setia, yang tak dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sekarang berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Di dalam menghadapi segala sesuatu yang ada ini. Sampai pun Bapa di akhir-akhir ini Tuhan, Engkau sudah memberikan hikmat Tuhan kepada para pemimpin yang ada, bahkan untuk menyetop yaitu transportasi penumpang. Tetapi kami tahu percaya, biarlah Tuhan berikan kepada masyarakat ini Tuhan untuk menyadari bahwa ini adalah untuk kepentingan masing-masing, kepentingan bersama Tuhan, supaya penularan dari virus ini tidak berkelanjutan Tuhan. Mari tolong Tuhan, biar ketaatan kepada apa yang sudah dihimbaukan Tuhan, jangan ada yang melanggar Tuhan. Tetapi kami tahu percaya Tuhan, kalau semua mau taat dengar-dengaran Tuhan, maka semua ini akan berlalu dengan cepat Tuhan, dan bangsa negara ini juga akan kembali aman. Semua akan kembali dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu juga kami berdoa untuk kota Mojokerto, kabupaten dan sekitarnya. Engkau akan tolong. Kami bersyukur Engkau sudah menjaga kota kami ini. Tapi biarlah masyarakat juga mau taat dengar-dengaran dengan apa yang sudah dihimbaukan Tuhan. Sehingga semua itu boleh tetap terjaga aman, sehingga kami tidak lagi was-was Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pakai baik pejabat-pejabat dari yang tingkat tertinggi sampai yang terendah, masing-masing bagian Engkau juga akan memberikan hikmat-Mu Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Wali Kota Mojokerto. Engkau juga tolong berikan hikmat-Mu bersama stafnya Tuhan, sehingga sampai kepada yaitu kecamatan, lurahan, dan juga sampai kepada RT RW. Engkau juga akan tolong memberikan kepada mereka kesadaran Tuhan. Demikian juga untuk keamanan baik TNI Polri, Engkau juga yang mereka juga berjuang Tuhan. Engkau akan tolong untuk mereka juga boleh menjaga Tuhan segala sesuatunya sesuai apa yang sudah digariskan. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang berjuang di garis depan. Mereka itu dokter-dokter, perawat medis dan lain sebagainya yang berjuang di garis depan Tuhan. Engkau tolong beri kekuatan kepada mereka. Engkau yang akan mampu melindungi mereka Tuhan dari segala penularan yang ada. Sehingga mereka boleh bekerja tidak was-was. Tapi mereka bekerja untuk menolong mereka yang sakit Tuhan. Keluarga-keluarga yang ada, Engkau juga akan berikan kekuatan Tuhan. Engkau juga akan berikan satu kerelaan bagi mereka
di mana dokter-dokter itu harus bertugas Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang sudah mengalami dalam keluarga, mungkin ada yang dipanggil Tuhan, Engkau juga menolong. Beri kekuatan kepada keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah tetap ambil perhatian sekalipun ibadah di rumah. Mereka tetap memberikan persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan, dan juga memberikan yaitu untuk yang membutuhkan lewat jalur diakonia. Mereka Engkau sudah akan memberikan kepada mereka Tuhan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, sesuai jalur yang ada yaitu lewat transfer di masing-masing bagian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Bapa pelayan-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan berilah kepada sidang jemaat-Mu Tuhan masing-masing berkat yang dilimpahkan, damai sejahtera dan kasih karunia ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa di ibadah yang akan datang.